Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Selain membangun masjid, ya pada saat Rasulullah SAW itu sampai ke kota Yasrib atau kota Madinah, langkah berikutnya adalah apa? Membangun persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya, ini dua sahabat ini kan ya Nabi mengutamakan untuk bagaimana supaya ini jangan sampai terjadi satu hal yang perpecahan di antara mereka ini. Maka saat itu ya ada yang antara kaum Ansor itu adalah orang yang memang asli orang Madinah sendiri gitu kan. Nah, Muhajirin itu orang-orang yang memang hijrah dari Mekah itu. Itu bahkan ada yang mengikat persaudaraan itu seperti halnya apa ya, walaupun awalnya tidak ada hubungan antara keluarga, tapi saat itu menjalin hubungan seperti kakak beradik gitu, supaya betul-betul punya ikatan yang khusus. Makanya diantaranya adalah mengakrabkan persaudaraan ini dengan cara seperti itu. Bahkan juga ada yang ya saling menikah gitu kan antara kaum Ansor dan Muhajirin dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk melekatkan persaudaraan. Supaya apa? Supaya pada saat Islam di sana itu betul-betul saling bahu-membahu ya, baik dari yang datang dari Mekah maupun orang asli yang dari Madinah itu sendiri di dalam memperjuangkan agama ya. Dan berikutnya adalah membuat kesepakatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi di Madinah. Ya, ingat bahwa di Madinah itu saat itu kan juga tidak hanya sekedar orang-orang yang suku Arab saja itu enggak. Ya. Artinya tidak hanya sekedar orang umat Islam, umat Nasrani itu enggak, termasuk umat Yahudi. Nah, disitulah akhirnya Rasulullah memberikan satu membuat satu perdamaian ya, kesepakatan damai gitu kan dengan kaum Yahudi ya, di Madinah, yang akhirnya ini dikenal dengan namanya Piagam Madinah ya. Nah, Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah ini kalau kita lihat ya poinnya adalah bahwa yang pertama adalah kaum muslimin dan kaum Yahudi ini hidup secara damai, artinya bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Coba bisa dibayangkan ya, pada zaman Nabi sendiri pun seperti itu. Artinya di Madinah tidak hanya sekedar umat Islam saja, enggak. Ya, memang penduduknya heterogen. Ya, ada orang Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ya, dan lain sebagainya. Ada yang masih penyembah yang lain kan begitu. Tapi ini dilakukan oleh Nabi itu apa? Ya saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi. Gitu loh. Maka di dalam di dalam butir yang lain ya, apabila salah satu pihak ya diserang musuh, ya misalnya Yahudi diserang musuh, ya Islam wajib membantu. Pun ya sebaliknya, ya gitu kan. Ya misalnya umat Islam ada yang diserang oleh orang suku lain atau oleh kaum lain, ya Yahudi harus membantu. Nah, ini perjanjiannya kan seperti itu, perjanjian Piagam Madinah itu yang tertulis antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Artinya toleransinya sangat tinggi sekali, sangat luar biasa. Gitu loh. Ini yang jelas di Madinah ya. Kalau kita kembali pada yang sebelumnya, pernah juga kami sampaikan bahwa Nabi saat hijrah dari dari Mekah ke Madinah sendiri ya, padahal itu taruhannya adalah nyawa, karena memang Nabi sedang dicari oleh kaum Quraisy itu untuk dibunuh ya. Nah, orang yang memberikan petunjuk arah, petunjuk jalan itu kan malah justru bukan orang Islam sendiri. Justru adalah orang yang di luar Islam, yang non-muslim. Ingat, yang namanya Abdullah bin Uraikid ini. Beliau adalah orang non-muslim. Cuman, kenapa Nabi percaya? Kan begitu. Padahal ini urusannya dengan nyawa. Kalau misalnya ya, kita anggap aja misalnya ini orang yang non-muslim ini sentimen kepada Nabi gitu kan, atau tidak amanah kepada Nabi, ya tinggal ditunjukkan aja itu ada sayembara pada saat itu, sayembara bahwa siapa yang bisa membunuh Nabi akan dikasih
hadiah yang sangat luar biasa, gedenya gitu kan. Tapi kan enggak, ya. Nabi percaya pada orang yang walaupun ini bukan Muslim, ya kan, yang non Muslim ini pun ya memegang amanah dengan kuat, ya toh. Ya, setelah dipercaya oleh Nabi untuk menunjukkan arah jalan menuju ke Mekah yang tidak diketahui oleh orang-orang pada umumnya jalan itu yang memang dia yang lebih tahu. Artinya apa di sini? Urusan nyawa pun di dalam agama kita, ya, itu tidak ada masalah kita saling membantu sama orang lain atau minta pertolongan sama orang di luar kita. Artinya untuk kepentingan bersama. Jangan seperti sekarang ini. Wah, kalau kita lihat sekarang ini kan ya Masya Allah. Ya. Kadang-kadang kita pusing ya melihat situasi sekarang ini kalau kita baca medsos terutama tuh. Ya, apakah itu komen-komen di YouTube, apakah yang lain-lain itu ya Mas. Nah, itu kan orang kadang-kadang saling memojokkan, saling menghujat, saling memfitnah, ya kan begitu. Jangankan yang berbeda keyakinan itu kan, yang satu umat saja ya, kaum muslimin saja, umat Islam sendiri, ya, beda pandangan sedikit saja saling menjatuhkan. Ini kan sangat disayangkan. Tidak mau meniru daripada apa yang sudah diteladani oleh Nabi besar Muhammad SAW. Coba kalau kita ingat pada Piagam Madinah, ya, kemudian Rasul pada saat hijrah, kan ini mestinya menjadi satu pelajaran buat kita bagaimana itu hidup yang damai, hidup yang tenang, saling menghormati, saling menghargai. Ini kan yang ya makanya Nabi itu kan salah satu tugasnya itu yang utama itu adalah membenahi akhlak gitu kan, membenahi daripada budi pekerti yang baik. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ya ini kan salah satunya. Ya. Kalau kita memang sudah punya budi pekerti yang baik, kan kita sesama manusia itu harus bisa saling menghargai, saling menghormati. Apakah itu seiman atau itu beda akidah, itu kita sama-sama saling membutuhkan. Namanya manusia hidup bermasyarakat, hidup bersosial. Ya, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah membuat orang tuh ingat bahwa manusia yang paling baik itu kan orang yang banyak manfaat untuk orang lain. Ya, sebaik-baik manusia kan adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini kan harus kita ingat. Oke, kita kembali lagi pada yang tadi. Kemudian butir berikutnya di dalam Piagam Madinah itu adalah wajib saling menolong untuk kepentingan bersama. Ya, coba bayangkan ya, antara umat Yahudi dengan umat Islam itu saat itu tuh harus saling tolong menolong. Ya. Nah, di Madinah itu kan masyarakat tadi saya katakan bukan masyarakat yang homogen, tapi masyarakat yang heterogen. Nah, dan butir berikutnya lagi adalah Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Ya, ini kita sudah tahu bahwa akhirnya memang Nabi besar Muhammad SAW ini menjadi ya pemimpin ya. Kalau sekarang ini ya kepala negara gitu ya. Nah, itu kan kira-kira seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajarannya. Nah, bahwa dengan Piagam Madinah ini tentu pada saat itu kehidupan bermasyarakat di kota Madinah di sana itu rukun ya, saling membantu, saling menolong, saling menghargai dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun ya memang akhirnya Piagam Madinah ini juga ya dikhianati ya oleh kaum Yahudi sendiri ya akhirnya gitu ya. Nah, itu ya dilanggar gitu, enggak terjadi seperti itu. Tapi yang kita ingin ambil poinnya adalah bahwa dengan adanya Piagam Madinah ini menjadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran bahwa Rasul mengajarkan perdamaian di antara berbagai macam agama maupun kepercayaan. Di antaranya adalah seperti itu.
Sehingga inilah yang mestinya kita contoh, kita tiru di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Ya, kita saling toleransi, saling menghargai kepercayaan masing-masing. Dan saling membantu tentunya, ya, saling menolong. Karena kalau tanpa seperti itu, bubar negara kita. Ya, jadi tidak ada lagi namanya Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu. Makanya benar apa yang sudah dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita ini dulu, ya dengan azas Bhinneka Tunggal Ika itu kan, karena kita tahu bahwa di kita ini kan udah jelas bersuku-suku bangsa gitu kan Mas, ya bahasanya juga macam-macam, ya adatnya juga macam-macam gitu kan, ya, bahasanya juga iya gitu kan, budaya juga sama. Ya kalau kita tidak saling menghargai, ya bubar. Bhinneka Tunggal Ikanya nggak bisa dipegang lagi. Nah, udah seperti itu ya nggak bisa lah. Indonesia menjadi negara Republik Indonesia yang menjadi negara kesatuan itu kan tidak mungkin. Nah, tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini Indonesia masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa ya toleransi ini perlu kita jaga dengan baik, ya, jangan sampai terjadi permusuhan. Karena kalau kita lihat di negara-negara luar sana yang saling bermusuhan, kan yang rugi itu kan rakyat itu sendiri, itu ya. Jadi ya semoga di tempat kita jangan sampai terjadi hal yang seperti itu lagi. Kita sudah cukup punya pengalaman yang pahit dulu ya pada zaman ya tahun 60-an, tahun 50-an itu yang banyak pergolakan, ya, kelompok-kelompok yang saling bentrok dan lain sebagainya. Ya itu udah kita punya pengalaman pahitnya. Semoga ke depan jangan sampai terulang lagi. Maka ingat ya, kita sebagai umat yang beragama ya kita harus saling menjaga antara kerukunan kita sendiri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.